المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه وتعالينا من بركاته ومتنا بأسراره آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين. Ja'alaka ayyuhal insanu fi zaidil alami al-mutawassiti baina mulkihi wa malakutihi. Ay ja'alaka al-alamal mutawassito baina alamil mulki wa huwa alamus syahadah wa alamul malakuti wa huwa alamul ghaib. Allah menjadikan kamu berada di tengah-tengah antara dua alam. Allah menjadikan manusia berada di tengah-tengah dua alam. Yang pertama alam mulk atau alam nyata, disebut dengan alamus syahadah. Yang kedua alam malakut atau alam gaib. Jadi manusia itu berada di tengah-tengah antara dua alam, yakni alam nyata dan alam gaib, atau alam mulk dan alam malakut. Fal insanu laisa min alamil mulki mahdun wala min alamil malakuti mahdun. Jadi manusia itu tidak bisa dikatakan berada di alam nyata secara murni, juga tidak bisa dikatakan berada di alam gaib secara murni. Bal huwa mutawasitun bainahuma hissan wa maknan. Tetapi manusia itu berada di tengah-tengah antara dua alam, yakni alam nyata dan alam gaib, alam mulk dan alam malakut. Hissan wa maknan. Hissan wa maknan itu artinya baik secara empiris, kelihatan secara fisik, atau intuitif, perasaan. Ya. Manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani, tidak berbentuk cuman fisik tok, enggak, tapi ada ruhnya, ada ruhaninya. Tetapi tidak hanya rohani saja, tetapi ada jasadnya. Makanya manusia itu Allah jadikan berada di tengah-tengah dua alam, yakni alam nyata dan alam gaib. Kita tidak bisa dikatakan berada di alam nyata, murni di alam nyata, enggak. Kalau berada di alam nyata berarti bentuk kita itu cuma fisik, tidak ada ruhnya, hanya jasmani, tidak ada ruhaninya. Dan kita juga tidak bisa dikatakan berada di alam malakut atau alam gaib, hanya rohani, tidak. Tapi kita mempunyai fisik, kita mempunyai raga. Makanya manusia itu berada di tengah-tengah dua alam, yakni alam nyata atau alam syahadah dan alam gaib atau alam malakut, baik secara empiris atau secara intuitif, baik secara lahir atau secara batin. Ya. Fali anna Allah Ta'ala khalaqahu bainas sama'i wal ard. Wa ghairuhu minal hayawanat wa ghairiha makhlukun li ajlin tifaihi. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berada antara langit dan bumi. Kita itu di atas bumi, di bawah langit. Itu tempat kita, ya. Wa ghairu minal hayawanat wa ghairiha makhlukun li ajlin tifaihi bihi. Nah, selain manusia, mulai daripada binatang, tumbuh-tumbuhan, itu Allah ciptakan untuk kita ambil manfaatnya. Allah ciptakan kambing ya untuk kita sate, Allah ciptakan mangga untuk kita makan, Allah ciptakan pisang, nasi dan lain sebagainya. Itu manfaatnya untuk kita manusia. Ya. Ampun. Wa amma maknan fali anna Allah ta'ala khalaqahu fi ahsani taqwim wa ja'alahu mutadamminan li asrari jami'il mawjudat
uluwiha wa sufliha latifiha wa kashfiha fasara bidzalika ruhaniyan jasmaniyan samawiyan ardiyan. Lah kalau secara maknawi, secara intuitif atau perasaan, itu Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Di Al-Qur'an dijelaskan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia di dalam bentuk yang paling indah. Coba kita sama monyet gantengan mana? Gantengan manusia. Sama kambing sama sapi cakepan mana? Cakepan manusia. Makhluk Allah yang paling mulia, paling sempurna itu hanya manusia. Jadi kalau secara maknawi Allah itu menciptakan manusia di dalam bentuk yang paling baik. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah kembalikan manusia itu di dalam tempat yang paling bawah, paling dasar. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak akan habis. Nah itu. Sambung. Wa ja'alahu mutadhamminan li asrari jami'il mawjudati. Dan Allah jadikan manusia itu menyimpan rahasia-rahasia semua makhluk yang wujud, baik itu makhluk yang ada di atas, di bawah, yang kecil, yang besar, yang halus, yang kasar. Lah itu manusia. Yang bisa meneliti luar angkasa siapa? Manusia. Yang bisa ngebor minyak dalam tanah siapa? Manusia. Selain manusia nggak bisa. Lah itu. Karena Allah menjadikan manusia ini sebagai tempat semua rahasia-rahasia alam. Yang bisa melihat alam malakut, alam gaib itu juga siapa? Manusia. Baik yang di atas, di bawah, yang lembut ataupun yang kasar. Fasara bidzalika ruhaniyan jismaniyan samawiyan wa ardiyan. Karena Allah telah jadikan manusia itu terdiri dari dua unsur, yakni jasmani dan rohani, maka jadilah manusia itu mempunyai sifat ruhani, ruhani, jasmani, samawi, langit dan ardi. Jadi kita itu tidak murni hanya berbentuk fisik atau raga, enggak. Tapi ada ruh. Nah, dua-duanya ini butuh asupan, ya. Kekuatan jasmani kita itu dengan makan. Lah kekuatan batinnya kita, rohani kita itu dengan apa? Zikir, dengan taklim. Nah itu harus berimbang, ya. Orang kalau hanya mementingkan kepentingan jasmani itu enggak, ubahnya kayak apa? Binatang, ya. Jadi bahkan pernah dikatakan, ya, orang kalau tiap harinya itu cuman memikirkan apa yang dimasukkan ke dalam perutnya, itu nilainya itu ya seperti apa yang dia keluarkan dari dalam perutnya. Kalau pagi, sore, siang, malam yang ada dalam benak pikiran kita itu cuman makan, berarti harga diri kita itu ya sama seperti yang kita keluarkan. Kalau sama sekali tidak memikirkan bagaimana besok kita saat sakaratul maut, bagaimana kita di alam kubur sendirian tanpa ditemani sanak, saudara, teman, handetolan, itu yang harus kita pikirkan. Di benak kita kan enggak, besok saya makan apa, kerja apa, itu yang ada di hati otak kita selama ini, ya. Itu termasuk minal jahilin. Wong rezeki kita udah dijamin kok masih dipikir, masih mikir besok makan apa, ya makan nasi, ya makan apa, nasi. Walihada yuqalu lahu al alamul asghar wa yuqalu innahu nuskhatum minal awalin. Dan karena manusia itu Allah jadikan dari dua unsur, jasmani dan rohani, manusia itu bisa disebut dengan alamul asghar, kosmis, alam kecil, ya. Atau bisa dikatakan manusia itu sebagai representasi, ya, representasi atau manifestasi daripada semua alam. Jadi alam nyata, alam gaib itu representasinya manusia, ya. Fa fihi min sifatil malaikati.
Dalam diri manusia ini ada sifatnya malaikat. Apa? Al-aqlu wal ma'rifatu wal ibadatu. Ya. Dalam diri manusia itu punya sifat malaikat. yakni apa? Akal. Malaikat itu dikasih akal, Pak, tapi nggak dikasih nafsu. Manusia dikasih akal, juga dikasih nafsu. Ya. Dalam diri manusia ada sifat para malaikat. yakni apa? Berakal, ma'rifat, punya pengetahuan, ma'rifah. Terus ibadah. Ya. Jadi Allah ciptakan jin dan manusia itu tujuannya untuk apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa min sifatis syayatini al-ighwa'u wat tamarrudu wat tughyanu. Dan dalam diri manusia ini ada sifat setan. Al-ighwa, menyesatkan, ya. Wat tamarrudu, ya. Ndablek, ya. Wat tughyan, melampaui batas, menyimpang. Yang korupsi siapa? Manusia. Yang maling siapa? Manusia. Yang zina siapa? Manusia. Yang punya sifat rakus serakah siapa? Manusia. Ya. Kayu aja dimakan, aspal dimakan. Lah itu illegal logging, ya, dijarah. Itu manusia. Berarti ada apa? Sifat setannya. Ya. Wa min sifatil hayawan annau fi halatil ghadabi yakunu asadan. Terus dalam diri manusia itu ada sifat hewannya. Ya, manusia itu kalau lagi marah itu kayak asad. Asad itu kayak harimau, ya. Kayak serigala. Ya. Manusia itu kalau lagi marah, ya, kita pernah marah. Ya, Rasulullah pesannya la taghdab miroron. Tapi kalau marah hak boleh. Ngerti marah hak? Kita punya istri diambil orang, ya harus marah. Jangan dimada, enggak boleh marah kata Rasulullah. Enggak seperti itu. Marah itu ada tempatnya. Agama kita diinjak-injak, ya kita harus marah. Ya. Kalau pribadi kita, harga diri kita diinjak, enggak boleh marah. Tetapi kalau agama sama, ya ibarat kehormatan kita diinjak-injak, kita boleh marah. Boleh marah. Ya. Wa fi halati ghalabati syahwati yakunu khinziron. Nah, manusia itu saat dikuasai syahwatnya itu seperti apa? Seperti babi. Babi itu makan nggak pernah kenyang, berak di mana-mana. Orang kalau sudah dikuasai nafsunya, ya ibaratnya udah nggak peduli ini kadal aspal semuanya diuntal. Nggak peduli ini halal haram semuanya ditelan. Ya, mau itu istri orang, mau itu haram, mau itu enggak enak, udah. Jadi wa fi halati ghalabati syahwati yakunu khinziron. Manusia itu di saat dikuasai syahwatnya maka seperti apa? Khinzir. Khinzir itu babi, BB, ya. B2 itu apa? Khinzir, ya. Tahu khinzir, tahu B2. B2 itu kotorannya itu dimakan. Kotorannya itu dimakan. Artinya apa? Manusia itu kalau udah dikuasai nafsunya akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Nggak peduli ini melanggar norma agama, nggak peduli itu melanggar adat istiadat. Itu manusia. Ya, coba. Ya Allah, sabun. Layu bali aina yulki nafsahu. Manusia itu nggak peduli di mana dia menempatkan dirinya. Jadi orang kalau sudah dikuasai syahwatnya apa? Dia nggak punya rasa malu. Nah, coba itu kalau di barat jangankan di barat, ya. Di barat itu, ya, pornografi, porno aksi itu apa? Hal yang biasa. Di depan umum itu nggak ada rasa malu. Kenapa? Karena sudah dikuasai apa syahwatnya. Maka manusia itu di saat dikuasai syahwatnya seperti apa? B2 seperti apa? Babi, ya, seperti celeng. Tidak peduli dia itu menempatkan dirinya di mana. La yubali aina yulqi nafsahu. Wa fi halatil hirsi ala dunya wasyarahi yakunu kalban, ya. Nah, manusia itu di saat cinta dunia dan serakah rakus maka seperti apa? Anjing,
Ya, anjing itu intahmil alaihi yalhath au tatsruku alaihi yalhath. Itu anjing itu kalau dikasih umpan dia tetap menjilat, enggak dikasih umpan juga tetap menjilat. Sama manusia itu kalau dikuasai oleh sifat serakahnya, rakusnya, itu ibarat seperti apaan? Anjing. Kita itu sudah punya kontrakan 15 masih kurang, pengen nambah lagi. Punya istri 1 pengen nambah lagi. Itu manusia. Berarti manusia di saat ya, dikuasai keserakahan dunia ya, maka dia akan seperti apaan? Anjing. Itu udah duitnya udah jadi miliarder, udah jadi jutawan pengen jadi miliarder, udah jadi miliarder pengen jadi triliuner. Itu manusia. Padahal kita mestinya bersyukur, alhamdulillah masih bisa tidur, nggak kehujanan, ya, nggak kepanasan. Masih banyak saudara kita yang tidurnya itu di kolong jembatan, panas kepanasan, hujan kehujanan. Lah rasa syukur kita yang nggak ada, yang ada baku kurang, rakus serakah, ya, rakus dan serakah sampai menghalalkan segala cara. Kayak apa? Anjing itu dikasih umpan ya tetap menggonggong, nggak dikasih umpan juga menggonggong. Itu anjing. Wa fi halatil ikhtiyali wal khida'i yakunu dziban. Nah, manusia itu di saat punya rekayasa dan apa? Khida itu artinya membujuk, menipu, maka manusia itu seperti apa? Serigala. Hewan yang licik itu serigala. Kita itu punya sifat licik. Setiap kita itu punya, yakin itu. Ya. Tukang ojek itu kalau kira-kira sewanya apa? Nggak tahu harga, genjot Pak. Berapa ke Pondok Timur? Udah gocap aja nih. Padahal biasanya 30. Orang saya pernah seperti itu. Sama pemain konveksi juga begitu. Kira-kira gurunya kok bego itu. Kalau ngargain juga nggak karu-karuan. Standarnya 100 karena ini yang pesen nggak ngerti harga. Udah 200 aja Bu. Sama sampean mau murah aja. Itu punya sifat apa? Khidak. Punya sifat apa? Serigala. Jadi punya sifat rekayasa, akalnya kayak MacGyver gitu. Manusia itu punya akal untuk menipu, untuk membujuk, ya, punya sifat licik, ya. Itu manusia. Kalau manusia punya sifat licik, punya sifat nipu, menikam dari belakang, berarti apa? Kadzibi, seperti apa? Serigala. Wa min sifatin nabati wal asjari annahu yakunu fi mabda'ihi husnan toriyan mutara'ri'an wa fi akhirih yabisan aswad. Manusia itu juga punya sifat apa? Unsur nabati. Kita itu di samping punya sifat unsur hewani, juga punya sifat unsur apa? Nabati, tumbuh-tumbuhan. Perkembangan manusia itu seperti kayak tanaman, kayak tumbuh-tumbuhan. Artinya apa? Pertama itu ya dari kecil, ya, fi mabda'i husnan, ya, dari apa? Pohon kecil, terus berkembang. Wa fi akhir ya bisan aswad, pada akhirnya nanti kering. Kita coba dari lahir, dari janin lah, dari janin, terus anak-anak, remaja, dewasa, aki-aki, nenek-nenek, terus mati. Nah, itu sama, pohon itu juga ada masanya. Dari kecil tumbuh besar, gede, kuat, kokoh. Nanti lama-lama kering, mati. Nah, manusia juga. Makanya dalam diri kita ini ada unsur apa? Nabatinya, ada unsur apa? Tumbuh-tumbuhannya. Jadi tidak hanya hewani, tapi juga ada unsur nabati. Wa min sifatis samai annahu mahallul asrar wal anwar wa majma'ul malaikah. Manusia itu juga punya sifat langit, ya. Sifat langit. Apa? Manusia itu tempatnya sir dan nur, dan juga tempat berkumpulnya malaikat itu ada di dalam diri manusia. Kita itu punya sifat yang luhur, punya sifat yang tinggi, ya. Yang berakhlak mulia itu manusia. Yang bisa punya sir-sir atau rahasia-rahasia, orang-orang yang dikasih sama Allah itu juga manusia, ya, yakni para aulia Allah, para kekasih Allah. Wa min sifatil ardi annahu mahallun linabatil akhlak, dan juga manusia itu punya sifat unsur bumi. Ya,
annahu mahallun linabatil akhlak, manusia itu tempat tumbuhnya akhlak ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala itu memuji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim, kamu itu menetapi budi pekerti yang luhur. Jadi Rasulullah diutus Allah itu misinya cuma satu, liutammima makarimal akhlak, hanya untuk menyempurnakan akhlak, enggak ada lagi ya. Bahkan adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Al adab fauqal ilmi, adab itu di atasnya ilmu. Sampai kalau lihat orang yang pinter ya, tapi nggak punya adab, nggak ada harganya. Asyaraf itu bil adab la bin nasab, kemuliaan kehormatan itu sebab adab, bukan nasab. Walaupun dia gus, tapi kalau songong nggak ada orang yang menghargai, nggak ada orang menghormati. Kalau kurang ajar, walaupun dia pinter berprestasi di sekolah juara 1, tapi sama yang tua nggak mau menghormati, sama yang muda nggak mau menyayangi, nggak ada orang itu menghargai. Ibarat lewat di depan orang tua bukannya permisi, tapi malah pakai bawa motor kenceng, nguang ngegas, nggak ada sopan satunya, enggak. Makanya di pesantren itu yang ditekankan apa? Al adab, adab ya, adab kita dengan orang tua, adab kita dengan guru, adab kita dengan sesama. Rasulullah pernah dawuh begini, adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi, yang mengajari adab aku itu apa? Tuhanku, maka menjadi baiklah adabku. Jadi adab itu nomor satu, adabiyah, karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Orang pinter tapi keblinger, nggak ada nilai jualnya ya. Kehormatan itu ada di adab, bukan di nasab. Walaupun hanya presiden, tapi kalau kurang ngajar nggak ada orang yang segen. Tapi walaupun dia hanya petani, anak orang biasa, tapi kalau dia sopan, orang banyak yang segan. Makanya al adab itu fauqal ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Lah yang hilang sekarang itu adab, yang terkikis. Guru sekarang itu kebanyakan cuma muallim, bukan muadib ya. Muallim itu cuma mentar ilmu, cuma mengajar, tidak mendidik, tidak mentakdib, tidak mentarbiyah ya. Ibarat guru di sekolah ngajar, tiap bulan dapat gaji, udah selesai. Soal muridnya itu mau pinter mau goblok udah masa bodoh, no problem. Yang penting profesional, saya ngajar, dibayar, selesai. Sehingga tidak ada namanya apa? Alaqah batiniyah, hubungan batin. Beda sama yang di pesantren. Pesantren itu walaupun santrinya jauh dengan kiainya, tiap hari kirim Fatihah itu nggak pernah putus. Saya itu 5 kali sehari kirim dengan masyayikh Fatihah, nggak pernah putus. Wala hadrati jami'i masyayikhina wa asatidhina wa muallimina nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim wa ta'alaina min barakatihim wa midana bi asrarihim fitara ini, amin. Lahumul Fatihah. Kepada semuanya guruku ya, kiai-kiaiku, semoga Allah memberi manfaat aku dengan ilmu mereka, berkah mereka, dan Allah memberikan madad kepadaku dengan sir-sir mereka. Lahumul Fatihah. Sampean tak tanya, pernah nggak ngirimin Fatihah ke Pak Ustadz pada sholat? Lu? Ila hadrati Ustadz Khairul Anam nate? Mas Oga? Mas Nurdin? Sekali difatihain supaya apa? Ada hubungan batiniyah. Karena saya di sini tidak hanya mu'alim, sebagai mu'adib, sebagai murabbi ya, saya tidak hanya mentransfer ilmu. Belum pernah saya terima gaji dari sampean, Pak. Minta bayaran sama sampean saya ngajar, belum pernah saya. Pernah nggak saya minta gaji sekian? Saya ngajar di sini pernah saya minta gaji sampean bulanan? Belum pernah. Pribadi saya loh, belum pernah saya. Ya. Kalau untuk kegiatan umum iya saya akui, tapi saya pribadi minta belum pernah. Uang anak-anak pun itu bukan untuk perut saya sendiri, untuk kepentingan perawatan musola yang 25.000 sebulan itu ya. Itu difatihain supaya apa? Supaya robitoh ya, hubungan batiniah ini tetap terjalin. Karena kita tidak sebatas menjalin hubungan itu di dunia, hatal akhirah. Kita nanti ketemunya itu sampai di akhirat ya, terutama kepada Gusmi ya, mursyid kita, sampean fatihain ya, kepada guru-guru sampean penting. Ila hadrati syekhina misal wa murabbi rohina Syekh Hamim Jazuli Al-Fatihah, pada guruku pembimbingku Syekh Hamim Jazuli Al-Fatihah. Ila hadrati Gus Sabut Al-Fatihah. Ila hadrati Ustaz Khairul Anam Al-Fatihah. Lah ini itu untuk apa?
menyambung robito. Walaupun sampai nanti tempatnya jauh, sudah nggak tinggal di sini lagi, ya. Tapi hubungan batin ini akan tetap terjalin. Itu bedanya pendidikan di pesantren sama di luar pesantren. Ya. Saya itu belum pernah. Ya, tiap batas sholat nggak doain guru itu. Jadi saya doain. Wa ila hadrati jami'i masyayikhina, kepada semua guruku, wa asatidina yang mengajari aku, wa muallimina yang mentransfer ilmu aku. Nafa'anallahu bihim, ya Allah semoga Engkau memberikan manfaat kepadaku sebab mereka para guruku. Karena kita bisa alibata sholat dengan baik dan benar itu bimbingan seorang guru, ya. Bukan malaikat ngajarin ini ta. Makanya kita nggak boleh suudzon dengan guru. Walaupun secara syariat kadang-kadang itu apa? Kayak bertolak belakang. Kok begitu ya Pak Ustadz? Sama nggak boleh suudzon. Tidak boleh. Nggak boleh berprasangka buruk, ya. Tetap aja husnudzon. Kalaupun tahu melihat aib guru, sampai wajib nutupin, pura-pura nggak tahu, pura-pura bego. Allah mastur aiba muallimi. Imam Nawawi itu kalau mau berangkat ngaji, beliau berdoa, Allahumma mastur aiba muallimi. Ya Allah, tutupi aib guruku. Sambil dia bersedekah diniatin untuk apa? Gurunya, ya. Terutama zaman Fatihah ke Gusmi, ya. Supaya bisa difutuh, supaya hatinya kebuka, ya. Dan ini sangat berpengaruh, terutama yang punya anak yang dididik di sini, ya. Karena sinergi antara orang tua, santri, sama kiai itu harus sambung. Nggak bisa kalau ibaratnya sampean punya anaknya masrakin ke Pak Ustadz, habis itu udah itu tanpa ada hubungan boten. Saya itu tiap hari matihan kayaknya Habib Ali bin Syekh Abu Bakar bin Salim, nggak pernah putus. Wala hadrati Habib Ali bin Syekh Abu Bakar bin Salim, itu ya gurunya Hadik Syekh Khairul, itu saya fatihah tiap hari, nggak pernah putus saya. Kenapa? Ya tadi, ya supaya ada konektivitas, ada hubungan, ada alaqah batiniyah, ya. Karena hubungan kita nggak sebatas di sini, sampai akhirat, ya, sampai di alam kubur, sampai di alam barzah, sampai ila yaumil qiyamah, sampai di akhirat. Nanti kita akan dipertemukan, sabun. Wa min sifatil ardi annahu mahallun ninabatil akhlaq wattiba wa minhu al-lain wal khosyin, ya. Jadi manusia itu punya sifat tanah bumi, ya. Yani tempat tumbuhnya akhlak, tempat berseminya akhlak dan karakter. Di antara akhlak itu apa? Punya sifat halus, ya. Ya, terus punya sifat kasar, lah itu manusia, ya. Karakter manusia itu enggak sama, beda. Orang itu ada yang lembut, ya. Ada yang sedang, ada yang kasar, ya itu. Sahabat itu ada yang keras, tegas, kayak siapa? Sahabat Umar. Ada yang lembut, santun kayak Sayyidina Abu Bakar. Jadi karakter orang itu enggak sama. Memang Allah ciptakan itu berbeda, ya. Jadi rambut boleh sama hitam, tapi isi kepala itu beda. Ya, itu justru rahmat. Wa min sifatil arsi anna qalbahu mahallut tajalli wal lauhi annahu khazainul lil ulumi wal qalam. Ya, dan manusia itu punya sifat arash. Arash itu tempat yang paling tinggi. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya. Jadi Allah itu istiwa, menguasai arash, ada di sana, ya. Yang sudah pernah ke arash itu cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Punya sifatnya arsy. Manusia itu tempat tajalli, ya, tempat pengejawantaan Allah. Jadi Allah itu kalau sudah bertajalli, sudah menampakkan zatnya kepada kita, maka disitulah manusia dikasih sifat arsy sama Allah, ya. Walauhi, lah itu papan, ya. Papan. Jadi di atas arsy itu ada lauh, ada papan. Wal qalam, penanya Allah. Nun wal qalami wa ma yasturun fi lauhim mahfud, papan yang dijaga. Jadi penanya Allah itu selalu menulis, nanti hari ini si C akan dapat uang sekian, udah ditulis semuanya sama Allah, ya. Dan lauhil mahfud itu dijaga para malaikat. Annahu dhabitun laha wal jannati annahu hasunat akhlaqu tatana'amu bi jalisu wan nar annahu idza qabut akhlaqu ikhtaraqa bi jalisuhum. Terus manusia itu juga punya sifat unsur surga. Artinya apa? Artinya, ya, jika akhlak orang ini baik,
maka rekan atau kawan duduknya pun akan menjadi baik. Coba sampean kalau ketemu Gus Abud itu kan santun banget, lembut banget. Itu kalau ngobrol itu asik banget, saking lembutnya. Ya. Itu makanya ada unsur apa? Surganya. Jadi wal jannati annau idza hasunat akhlaquhum. Jadi manusia itu punya sifat unsur surga. Artinya di saat akhlak manusia itu baik, maka kawan duduknya pun itu akan menjadi baik. Kita itu kalau dekat orang soleh, dekat wali, dekat ulama, ya, itu hati itu tenang, tentram. Karena apa? Mereka itu ngajak kita ke Allah, mereka mengajak kita ke akhirat, mereka mengingatkan kita ke kematian. Coba kalau kita dekat sama penjahat, perampok, ya minimal itu jadi saksi, Pak. Kalau nggak percaya, ya. Orang kalau deket bau penjual minyak wangi itu pasti kecipratan harumnya. Kalau deket pandai besi ya pasti bau asapnya. Sampean kalau deket kiai, deket ulama, deket wali, itu akan kecipratan madatnya, anugerahnya. Orang deket, ya contoh lah, deket kiai ya sering kecipratan berkat toh, orang deket kiai dapat barokahnya, dapat berkatnya. Deket kiai dapat apa? Wanginya. Coba kalau sampean ini deket pandai besi, tukang pandai besi, ya paling enggak apa? Kena asap. Sampean deket pemabuk, ya minimal itu baju sampean itu ya bau alkohol lah, ya bau-bau yang enggak benar. Jadi sebaliknya kalau akhlak manusia itu enggak baik, manusia di samping punya unsur surga juga punya sifat unsur neraka. Artinya apa? Orang yang deket duduk dengan orang yang akhlaknya nggak baik itu akan kena getahnya. Coba kalau sampean itu dekat penjahat, dekat pecandu narkoba, minimal kalau orang ini ketangkep sampean itu paling walaupun nggak terlibat paling tidak dijadiin apa? Saksi. Nanti bisa naik ke jadi tersangka, bisa dari terdakwa sampai terpidana itu. Tapi kalau kita dekat masyayikh, dekat kiai, dinasihati, diarahi, itu tenang. Adem, karena yang dibahas bukan urusan dunia, ya. Kalau toh ada partisipasi itu arahnya ke akhirat semua, suruh bersedekah, beramal, itu untuk akhirat. Harta kita sebenarnya itu yang kita sedekahkan, yang tiap hari kita makan, kita cari, itu endingnya kita tabung di sapi tank, Pak. Pagi sampean kerja kan, pulang malam, endingnya kemana itu? Tabung di sapi tank. Yang milik kita sebenarnya itu yang sampean masukin kotak, yang sampean kasih untuk perjuangan di jalan Allah, itu milik sampean sebenarnya. Yang kelak di hari kiamat itu akan menaungi sampean, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Makanya mayit ya, ketika di alam kubur pengen hidup lagi, pengen apa? Fa as-saddaqa wa akum minas sholihin, pengen bersedekah. Karena as-sadaqatu dzillul mu'mini yauma la dzilla illa dzilluh. Sedekah itu apa? Naungannya orang mukmin, di mana di hari itu tidak naungan kecuali naungannya. Sampun. Wa inna ma ja'alaka kadzalika liyu'allimaka jalalata qadrika baina makhluqatihi wa anna kulluha musakhkharatun ilaika wa makhluqatun li ajrin tifaika fayambaghi laka an tarfa himmatuka anha wa tashtagila bimaulaka. Jadi Allah menjadikan manusia itu berada di tengah-tengah dua alam. Tujuannya adalah untuk apa? Mengagungkan derajat kita. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan sungguh aku telah memuliakan anak Adam dan aku muat mereka di lautan dan daratan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan aku beri anak Adam ini rezeki yang baik-baik. Kulu minat thayyibati wa'malu sholihah, makanlah yang enak-enak dan beramal saleh. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila, dan aku unggulkan Bani Adam melebihi daripada makhluk-makhluk yang lain. Manusia, anak Adam adalah makhluk paling mulia dibanding malaikat, dibanding jin, dibanding hewan, dibanding tumbuhan. Manusia adalah makhluk yang paling mulia. Makanya bersyukur kita dijadikan manusia sama Allah, nggak dijadikan monyet, nggak dijadikan kera, nggak dijadikan B2, nggak dijadikan binatang dan lain sebagainya, ya. Sampun. Oleh karena itu, maka fokuskan tujuanmu hanya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala dan mensibukkan dirimu dengan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja
kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.